Terpidana perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti yakni Gregorius Ronald Tanur ditangkap di Surabaya pada hari Minggu siang. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Mia Amiati menyebut jika penangkapan Ronald bertempat di tempat tinggalnya. Setelah ditangkap, Ronald akan diserahkan ke Rutan Kelas 1 Surabaya Medaeng Sidoarjo. Pihak Rutan pun menegaskan bahwa tidak ada keistimewaan untuk Ronald. Yang pasti kaget manusiawi lah, dalam keadaan itu kami pahami, tapi tetap bisa lancar dibawa sampai ke sini. Dan di sini kami akan melaksanakan penahanan di rumah tahanan negara di Mandai. Di mana? Mandai di Medaeng. Kelas 1 Surabaya. Termasuk berarti bersama dengan 3 hakim itu ya, Bu? Hakim masih berada di sini. Bu, lihat kiri Bu. Ketiga hakim masih ditahan di di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena kami masih melakukan kegiatan pemeriksaan. Tim penyidik dari Kejaksaan Agung masih memerlukan ketiga hakim tersebut untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi lebih efektif ditahan sementara di Kejati sesuai petunjuk dari Pak Jaksa Agung, di mana melalui Pak Jampitsus diperintahkan pada kami bahwa ketiga hakim ditahan di sini karena teman-teman masih melakukan kegiatan pemeriksaan. Jadi Senin pagi monggo bisa diikuti pemeriksaan. Penangkapan Ronald menindaklanjuti putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Dalam putusannya, MA menganulir putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya. Dianulirnya putusan bebas Ronald terungkap setelah 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkaranya diduga menerima suap dari pihak Ronald yang diserahkan oleh pengacaranya. Tim penyidik kejaksaan menemukan bukti kuat bahwa mereka diduga menerima gratifikasi senilai lebih dari 20 miliar untuk memvonis bebas Ronald. Saat ini, para hakim dipastikan telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Cabang milik Kejati, Jawa Timur. Inilah barang bukti berupa uang senilai 920 miliar milik pensiunan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard alias ZR yang terjerat kasus suap atau gratifikasi Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terkait putusan vonis bebas Ronald Tanur. Zarof ditangkap di Bali pada hari Kamis 24 Oktober. Dari penangkapan tersebut, Kejagung melakukan penggeledahan di 2 lokasi berbeda, yakni di rumah Zarof yang berada di Jakarta Selatan dan di hotel yang ada di Bali. Tak hanya menemukan sejumlah uang yang dikonversi senilai 920 miliar, namun Kejagung juga menemukan emas batangan seberat 51 kg. Pihak Kejagung menyebut jika uang dan emas milik Zarof didapatkan selama ia mengurus kasus-kasus di Mahkamah Agung. Agar ZR mengupayakan Hakim Agung pada Mahkamah Agung tetap menyatakan Ronald Tanur tidak bersalah dalam putusan kasasinya. Dan LR menyampaikan kepada ZR akan menyiapkan uang atau dana sebesar 5 miliar untuk Hakim Agung, dan untuk ZR akan diberikan fee sebesar 1 miliar atas jasanya. Kemudian di dalam bulan Oktober tahun 2024, LR menyampaikan pesan kepada ZR akan mengantarkan uang sebesar 5 miliar. Uang tersebut sesuai dengan catatan LR, ini dalam catatan ya, LR akan diperuntukkan atau diberikan kepada ZR adalah untuk Hakim Agung atas nama S, atas nama A, dan atas nama S lagi yang menangani perkara kasasi Ronald Tanur. Saya ulangi lagi, berdasarkan catatan yang diberikan oleh LR kepada ZN. Zarof Richard memiliki perjalanan karir yang panjang dan penting di lingkungan Mahkamah Agung. Ia pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan. Dirinya pensiun dari Mahkamah Agung pada tahun 2022. Karirnya yang cukup lama di Mahkamah Agung menjadikannya sosok yang memiliki banyak jaringan dan pemahaman mendalam mengenai mekanisme hukum di Indonesia. Namun kini reputasinya terancam akibat dugaan keterlibatannya sebagai maklar kasus yang diduga berusaha mengatur hasil proses hukum Ronald Tanur.
Dugaan ini muncul berdasarkan penyelidikan lebih lanjut oleh aparat hukum yang mengaitkan pengaruh Zarov dengan kasus yang sedang berlangsung. Kejaksaan Agung menemukan uang hampir 1 triliun dan emas seberat 51 kg di kediaman mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarov Richard, yang berada di kawasan Senayan, Jakarta. Zarov Richard ditangkap terkait dugaan suap pada vonis bebas Gregorius Ronald Tanur dalam kasus tewasnya Dini Sera. Dalam proses penggeledahan, penyidik juga menemukan sejumlah dompet berisi berbagai keping emas. Jika ditotal, seluruh keping emas tersebut seberat 51 kg. Jika dikonversikan ke uang, nilainya setara dengan 75 miliar. Tentang informasi perkembangan penangkapan terhadap YR, informasi tersebut pada hari Jumat malam, sehingga Sabtu dan Minggu adalah hari libur. Perkara Gregorius Ronald Tanus dengan tim yang terdiri dari ketuanya Yang Mulia Bapak Haji Biarso Budi Santiarto, SHM Hum, beliau adalah Ketua Kamar Pengawasan, dengan anggota Yang Mulia Jupriyadi, Sarjana Hukum Magister Hukum, Yang Mulia Nur Ediono, Sarjana Hukum Magister Hukum, Sekretaris Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Kepada masyarakat untuk memberi kepercayaan dan waktu kepada tim untuk melakukan tugas tersebut, selanjutnya menunggu hasil klarifikasi yang dilakukan oleh tim tersebut. Apa yang telah saya sampaikan kepada rekan-rekan media pada kesempatan yang lalu pada Minggu pagi tentang informasi perkembangan penangkapan terhadap YR. Dalam hal ini, Mahkamah Agung membentuk tim khusus, di mana tim nantinya akan melakukan klarifikasi Majelis Hakim Kasasi yang menangani perkara tersebut. Kejaksaan Agung menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka dugaan korupsi impor gula. Penyidik Jampitsus menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kerugian negara akibat perbuatan importasi gula yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara diperkirakan dirugikan sebesar 400 miliar. Tom Lembong diduga memberikan izin kepada PT AP untuk mengimpor gula kristal mentah sebesar 105.000 ton pada tahun 2015, di mana saat itu Indonesia semestinya surplus gula sehingga tidak membutuhkan impor. Dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, negara dirugikan sebesar kurang lebih 400 miliar rupiah. Selanjutnya, pada hari ini, Selasa 29 Oktober 2024, penyidik pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan status saksi terhadap 2 orang menjadi tersangka karena telah memenuhi alat bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana korupsi. Adapun kedua tersangka tersebut adalah 1. TTL selaku Menteri Perdagangan periode 2015 sampai dengan 2016 berdasarkan surat penetapan tersangka nomor tak garis datar 60 garis miring F.2 garis miring FB.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024. Yang kedua, tersangka atas nama CS
selaku Direktur Pengembangan Bisnis pada PT PPI periode 2015-2016 berdasarkan surat perintah penetapan tersangka nomor tab garis datar 61 garis miring F.2 garis miring FB.2 garis miring 10 garis miring 2024 tanggal 29 Oktober 2024 bahwa terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan untuk tersangka TTL di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Usai adanya penahanan Tom Lembong, Kejaksaan Agung membantah ada unsur politis dari kasus ini. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar menyebut jika proses penyidikan kasus ini telah berlangsung sejak Oktober 2023. Selain itu, terdapat 90 saksi yang sudah dimintai keterangan.